Ya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ini. Ibu harap semua dengan sikap belajar ya, jangan main-main. Jadi kita akan mulai pembelajaran seperti biasa. Kita akan pujian dan doa ya. Kalau ada keributan maklumi aja karena ibu rekam di sekolah. Mulai setengah 5 subuh sampai lepas. Boleh kita katakan Yesus ajaib. Yesus bersama Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Dengan kita Bapak Ibu Saudara sendiri katakan Yesus ajaib. Belum disiapkan. Yesus ajaib. Mari bersama-sama katakan, tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Setiap hari tambah, oh indahnya kasih Dia Tuhan. Dan habislah ragu, Yesus ajaib. Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambahnya, oh, sampai bumi berlalu dan habis ragu, Yesusku ada. Yesus ajaib bagiku, Yesus ajaib bagiku. Yes God, Yesusku ada bagiku. Ya, baik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami, di mana pagi ini kami boleh kembali tatap muka untuk mengikuti pembelajaran. Berkati kami, berkati semuanya Tuhan, supaya kami siap untuk mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita masuk di bab 4 di pertemuan pertama. Ya, jadi Ibu harapkan dipersiapkan Alkitabnya supaya langsung respon ya. Yang berjudul dosa dan pertobatan. Jadi ada bahan Alkitab yang boleh dibaca supaya lebih memahami materinya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang perlu Anda pahami untuk pencapaian dari pembelajaran. Setelah Anda belajar, tentu inilah yang harus dicapai ya. Jadi tolong dibaca. Dan juga Ibu sampaikan di sini ya supaya segera diresponi. Ya, jadi kita masuk kepada pembahasan. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Dan juga dosa secara detail juga segala pemberontakan yang ditujukan kepada Allah. Ya. Jadi hakikatnya manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Itu pengertian dosa. Ya. Manusia berdosa dalam perjanjian baru. Ya. Ada 4 hal diuraikan nanti dalam bahasa Yunani. Yang pertama di sini adalah hamartia, yang berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Ada ayat referensinya dibaca. Yohanes 9 ayat 41. Berikutnya adalah aditya, yang artinya kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Anda juga boleh baca ayat referensinya.
Roma 1 ayat 18 dan 1 Yohanes 5 ayat 17. Kata ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Matius 22 37 sampai 40 dan dalam Lukas juga, ya. Rikia juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Nah, ini juga ada referensinya, dibaca. Kita lanjut kepada anomia yang artinya kedurhakaan atau pelanggaran hukum, menentang hukum Allah. Ada juga referensinya, dibaca, dipahami. Selanjutnya setia yang artinya atau ketidaksetiaan. Ada referensinya juga, ya, baca. Jadi dibaca, dipahami. Ibu nggak sempat menguraikan ini terlalu panjang nanti. Satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifatnya mementingkan diri sendiri. Jadi sifat yang menonjol dari dosa itu adalah mementingkan diri sendiri, egois. Ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa seperti di bawah ini. Dosa menyebabkan kerusakan moral dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Jadi aspek dari dosa itu, makanya moral, etika rusak disebabkan dari dosa itu. Rupanya dosa menyebabkan manusia mengingini hal-hal yang kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan membukannya. Jadi tidak asing lagi bahwa banyak di antara kaum remaja yang suka menjolimi, ya, melukai. Ini akibat dari aspek dosa tersebut. Yang suka berantem, garang, ya, pokoknya bikin kacau. Selanjutnya, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah atau firman-Nya. Anda boleh baca referensinya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah, juga ada referensinya, dibaca. Dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Suka ini yang suka malak-malak, melukai orang, ya. Jadi dibaca. Dan juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Anda boleh baca semua. Dosa berakar keinginan manusia. Ya, semua referensinya dibaca supaya Anda lebih paham tentang dosa. Dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Ini diawali dari manusia pertama, yaitu Adam. Anda boleh baca nanti referensinya, ya. Dosa memasuki umat manusia melalui Adam, mempengaruhi semua orang, ya. Itu awalnya dari Adam, mengakibatkan hukum Allah, mendatangkan kematian jasmani dan rohani, ya. Kejadian 2 ayat 17 Anda boleh baca, ya. Dan hanya dapat dilenyapkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Semua ayat referensi yang Ibu cantumkan ini tolong dibaca. Semua dibaca supaya lebih Anda memahaminya, ya, dan akan memperkaya Anda dalam pengetahuannya. Akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah pada mulanya adalah baik, tetapi karena manusia berontak, melanggar perintah Allah, hubungan baik itu jadi terputus. Maka hal ini dibutuhkan perantara untuk memperdamai manusia dengan Allah. Dan ini dibuktikan oleh Allah sendiri. Maka beberapa akibat dosa di sini kita boleh lihat, ya, kita mau tahu, ya, masa bodoh dengan orang lain, ya, garang dan sebagainya. Dan juga tidak mau dinasihati. Kalau dinasihati balik juga memarahi kita. Dan juga di sini, ya, bawaannya, ya, sedih karena tertuduh oleh perbuatannya. Jadi itulah akibat dosa yang bisa disampaikan di sini. Dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Tentu